Baiklah, coba duduk yang penting. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Tadi kita sudah membaca doa. Sebelum kita mulai belajar, sebagaimana biasa kita setelah membaca doa melakukan lagu nasional agar dengan lagu nasional nanti kalian ada semangat berjiwa nasional. Baiklah, maju ke depan satu orang, anak ibu. Coba maju satu orang untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Dibuka terus. Kita Indonesia Raya satu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Setelah kita melakukan lagu Indonesia Raya tadi, berarti kita sudah ada semangat jiwa nasional dan dilanjutkan lagi dengan motivasi ataupun is working namanya ya. Nah, terus kita mulai dengan tertib ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, tetap fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus, 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 yes, yes, yes. Nah, tepuk semangat. Semangat, asik-asik, jom. Bagus. Nah, setelah demikian kita sudah ada semangat belajar, tentunya sudah ada daerah belajar, tentu harus fokus. Minggu kemarin kita sudah mempelajari coding KKA, yaitu tentang berpikir komputasional ya. Nah, itu pasti masih ingat ya. Berpikir komputasional. Ada 4 macam cara berpikir komputasional pada minggu kemarin beserta contohnya. Masih ingat anak-anak? Ya. Yang nomor 1 apa kemarin? Dekomposisi. Dekomposisi ya. Yang keduanya Pengenalan. yang ketiganya Atraksi. yang terakhir keempat Algoritma.
bisa membuat gambar atau bisa membuat contoh kecerdasannya. Kecerdasan artifisial. Yang terakhir komunikasi, presentasi dan diskusi. Bisa nanti berkomunikasi ya. Terus perhatikan lagi ke depan, semua perhatikan, tolong perhatikan. Tidak ada yang menunduk. Apa ini? Mesin cerdas dan non cerdas. Ada nampak yang belakang? Ini perbandingannya ya. Mesin cerdas yang pertama bisa belajar dari data. Ingat, belajar dari data. Yang kedua bisa membuat keputusan. Apa yang kedua? Bisa membuat keputusan. Tadi kan dia ingat kita dua. Yang nomor tiga contoh. Tadi yang kedua contoh ini ada contohnya. Pertama Google, yang kedua mobil tanpa sopir, yang ketiga asisten suara yang bukan tadi. Mau putar lagu ada asisten suaranya. Mau menemukan alamat ada Google apa namanya? Menemukan alamat yang tidak kita ketahui. Terus contoh mesin non cerdas. Non cerdas harus ada instruksi dari manusia tadi ya. Ingat tuh, hanya bekerja sesuai perintah. Hanya bekerja sesuai perintah kita. Contoh, apa itu contohnya? Remote ya, mana kita suka itu yang kita pencet tombolnya ya. Kipas angin, mana mau keras, mau lambat itu terserah kita, instruksi kita, perintah kita maksudnya ya. Terus tidak mengambil keputusan, itu contoh non ya. Contohnya kalkulator, kipas angin, mesin cuci manual, banyak contoh yang lain ya. Selain ada kapan. Ini lagi contohnya kecerdasan artifisial di YouTube. Banyak kita temu di YouTube ya. Kalian gunakan HP banyak. Tapi kalian gunakan istilah teknologi tersebut dengan sebaik mungkin, secara bijak ya. Tidak boleh menggunakan secara yang tidak baik. Mengerti kok maksud? Ya. Itu dia. Kita mana yang kita sukai, dia akan nampak tuh gambarnya. Itu contoh dari YouTube, itu contoh dari mesin cerdas. Contoh yang lain, menemukan alamat tadi ya, yang tidak bisa kita ketahui, dia akan menunjukkan jalan mana yang akan kita tuju. Maksudnya Google Map bacanya.
cepat sampai yang paling bagus. Mana mau? Nama anggotanya mana? Cepat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti mewakili daripada ketuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari yang telah diucapkan tadi. Kira-kira terus siapa nanti ketua kelompok 1, siapa nanti kelompok ketua kelompok 2. Sebelumnya kita semangat dulu. Coba tepuk tangan dulu. Tepuk semangat.
Rizal, Ayat, Bais, Rizal, Hakan. Ya, bukan. Rasul. Mobil otonom, juga asisten, duduk, bervakum, hasil cerdas, revolusi, berbagai dan kemampuan suci, yang diberikan. Ya, tepuk tangan. Inaksi dari kelompok 2. Terakhir kelompok 3 maju ke depan satu orang. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang bernama Lumpia Salman Bila Iva Ia Ervan Rahman. Ya, sebutkan apa saja. Duduk asisten, mobil otonom, chatbot, robot vakum, Ya, sudah cerdas. kipas angin, jam manual, manual, Ya, sudah. Nah, tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah. Nah, jadi hasilnya sudah semua. Apakah kira-kira ini sudah tepat semua? Perbandingan antara mesin cerdas dan mencerdas? Sudah. Kelompok 3. Coba perhatikan semua. Nah, perbandingannya antara mesin cerdas dan non cerdas. Inilah si kelompok kalian bertiga. Sila kelompok tadi. Kesimpulan pelajaran material ini tentang apa tadi? Kecerdasan artifisial. Apa tadi? Kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Bisa memecahkan masalah sendiri. Tapi kalau perbandingannya mesin cerdas, mesin yang memiliki kemampuan untuk mempelajari, beradaptasi
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yusmeni, saya sudah melihat dan mengobservasi pembelajaran Ibu hari ini. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran Ibu hari ini? Ya, kalau pembelajaran hari ini, insya Allah sudah Ibu sampaikan langkah-langkah ataupun sudah mengikuti RPP yang sudah dipakani, tapi tentu walaupun sudah banyak kekurangan. Baik. Karena pelajaran baru ini. Baik, Ibu, menurut Ibu kekurangannya seperti apa tadi, Bu? Kalau kekurangannya ini maklumlah pelajaran yang baru, yang karena baru tersebut anak-anak masih mengenalnya, maksudnya baru mengenal. Baik, berarti bagaimana menurut Ibu supaya pembelajaran ini berjalan lancar dan anak-anak juga bisa memahami pembelajaran dari Ibu? Sebaiknya kalau menurut saya pembelajaran ini harus dilanjutkan semaksimal mungkin, ya, harus berlanjut. Apa menurut Ibu puas dengan pembelajaran hari ini? Ya, kalau pembelajaran ini Ibu merasa puas. Baik, hanya itu yang bisa saya observasi terhadap pembelajaran Ibu. Semoga pembelajaran selanjutnya ada perbaikan-perbaikan yang menurut Ibu tadi masih ada kekurangannya. Baik, terima